maka ya nanti jadinya ini sesuatu yang dianggap jelek, padahal sebenarnya ya tidak seperti itu. Wahiyya min haitsu hiya munqasimatun ila aqsami khamsatin. Jadi bid'ah itu di sini dikatakan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah bid'ah yang wajib. Nah, bid'ah yang wajib itu apa? Wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujubi wa adillatuhu minas syar'i. Jadi bid'ah yang wajib itu adalah bid'ah yang dia ini didukung oleh kaidah-kaidah wajibnya dan dalil-dalil syar'i. Seperti misalkan tadwinil Quran, penulisan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui zaman Nabi niku ya Quran belum dibukukan, hanya menjadi catatan pribadi dari para sahabat, dan itu juga sifatnya terbatas. Hanya sahabat-sahabat tertentu yang mencatat itu, tidak semua sahabat kemudian mencatat. Baru kemudian setelah pada masa ketika Nabi sudah tiada, tepatnya pada masa zamannya Abu Bakar atas usul dari sahabat Umar untuk dilakukan pembukuan Al-Quran. Jadi Quran itu dibukukan di dalam satu mushaf. Saat itu awalnya Abu Bakar tidak mau menerima karena dianggap itu Nabi dulu nggak pernah merintahkan, nggak pernah diperintah Nabi. Tapi kemudian sahabat Umar merayu, membujuk, dan kemudian menjelaskan tentang manfaatnya. Baru kemudian itu disepakati untuk ada pembukuan Al-Quran. Begitu juga penulisan ilmu syariat. Karena apa? Karena di sini idza khifa 'alaiha ad-diya. Khawatir kalau misalkan tidak dibukukan itu nanti ilmu itu lambat laun akan hilang. Maka nek zaman Nabi itu enggak ada kitab fikih niku mboten wonten. Kitab tajwid yang enggak ada. Zaman Nabi enggak pernah Nabi mengatakan ini idhar, ini idgham, iqlab, mad, itu enggak ada zaman Nabi. Dan juga kitab-kitab tauhid tentang sifat wajib bagi Allah 20, Nabi enggak menjelaskan itu. Cuma ilmu syariat itu saat itu ya disampaikan Nabi berdasarkan dari ayat Al-Quran kemudian dijelaskan. Belum ada pembukuan terhadap ilmu syariat itu. Nah, ini pembukuan terhadap ilmu syariat ini ya termasuk bid'ah, tapi ini adalah bid'ah yang wajib. Karena apa? Karena untuk menjaga agar tidak tersia-sia. Karena apa? Karena fa inna tabligha liman ba'dana minal quruni wajibun ijma'an wa ihmal la dzalika haramun. Menyampaikan ilmu kepada generasi setelah kita itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, kalau misalkan ilmu syariat itu tidak dibukukan, maka nanti generasi setelahnya itu akan kesulitan untuk mempelajarinya. Banyak kalau kita lihat itu para imam-imam yang masih bertahan madhabnya itu adalah para imam-imam yang mereka ini membuat karya, menulis dalam kitab-kitab mereka. Kayak Imam Madhab 4. Kenapa Imam Madhab 4 itu masih bertahan? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena mereka di samping memiliki catatan dari pemikiran-pemikiran mereka, hasil ijtihad mereka yang kemudian dibukukan, terus juga memiliki banyak murid, ya itu yang kemudian melestarikan ajarannya para imam-imam itu. Nah, beda dengan imam-imam yang lain seperti Ja'far As-Shadiq, misalkan Sufyan bin Uyainah, dan juga para imam yang lain, meskipun mereka itu derajatnya ya levelnya mustahid juga, bahkan mutlak, tapi mereka kemudian secara lambat laun itu apa istilahnya itu pengikutnya tidak begitu banyak, bahkan tidak begitu populer lagi mazhab-mazhab mereka. Kemudian juga di sini dikatakan menyanyiakan penyampaian ilmu kepada generasi setelah kita itu adalah sesuatu yang haram. Maka penting kiranya untuk melestarikan ilmu itu agar bisa dipelajari oleh generasi kita. Di antara bid'ah yang wajib juga, tapi ini wajibnya wajib alal kifayah. Wajib itu kan ada wajib ain. Wajib ain itu berarti harus dilakukan oleh setiap individu, setiap orang. Ya ini sama seperti sholat niku fardu ain, sholat 5 waktu. Niku yang mboten saged diwakilkan, harus dilakukan. Nah, beda nek sholat jenazah.
Ya, sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, maka kita enggak melakukan pun tidak apa-apa, tidak dosa. Karena itu sudah ada yang mewakili. Nah, termasuk di sini bid'ah yang sifatnya wajib tapi alal kifayah, yaitu mempelajari ilmu bahasa Arab, al-istighol bi ulumil arabiyah, menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Al-mutawaqqif 'alaiha fahmul kitab was sunnah, yang mana pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis itu sangat bergantung kepada bahasa Arab. Nah, ilmu-ilmu bahasa Arab itu seperti kan nahwi was sorfi wal ma'ani wal bayan, dan juga ilmu lugah. Ini ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu mempelajari tentang bagaimana cara kita ini membaca dengan baik dan benar. Jadi tentang bahasa Arab itu kan kadang-kala dibaca domah, fathah, kasroh. Ini kok wonten aturane. Nah, misalkan di Quran kadang kita membaca Allah niku di fathah, innallaha. Nah, innallaha fathah. Kadang Allahnya di domah, Allahu nurus samawati misalkan. Terus misalkan Allah dibaca kasroh, hi, bismillahi. Nah, niku kapan dibaca hu, kapan baca ha, kapan dibaca hi, niku wonten aturannya. Dan itu dibahas di dalam ilmu nahwu. Sehingga kalau orang dia paham nahwu niku ya walaupun tidak ada harokatnya saged maca. Tadi bener. Nah niki. Kados kitab iki tidak ada harokatnya. Walaupun tidak ada harokatnya tapi kita enggak sembarangan baca. Ada kaidahnya, kapan macane fathah, kapan baca kasroh, kapan baca domah. Ini mau bentuk-bentuknya toh. Sama Al-Qur'an itu juga, dulu itu Quran itu enggak ada harokatnya. Zaman Nabi enggak ada harokat, enggak ada titik bundulan. Bahkan titik juga enggak ada. Tapi orang Arab itu dia memiliki zauq yang tinggi karena memang itu bahasa mereka, sehingga dia bisa membaca dengan tepat, dengan benar. Terus kemudian juga mempelajari ilmu, kalau nahwu itu tentang gramatikal ya. Gramatikal bahasa. Kalau sorof itu tentang apa istilahnya itu ilmu tentang bentuk huruf kalimat. Jadi perubahan suatu kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kadang-kadang misalkan di Indonesia ada huruf nun sod ro, itu huruf nun sod ro. Nun sod ro itu dibaca nasoro. Terus kemudian ditambahi ya jadi yang suruh. Kalau misalkan ditambahi alif ya nasron. Kalau alif dibuang ya nasrun. Terus kadang dia bisa ditambahi alif setelah nun jadi nasirun. Terus dirubah lagi menjadi mangsurun. Nah, terus ungsur, latangsur, mangsorun, mingsorun. Nek cara bahasa Inggris niku jenenge irregular verb niku, kata kerja, perubahan kata kerja. Go, went, gone. Nah, si sausin. Nek bahasa Inggris. Ya, leres ah. Nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya sorof. Sehingga misalkan nasoro, maknanya itu sudah menolong. Yang suruh sedang atau akan menolong. Nasron pertolongan. Nasir, nasirun orang yang menolong. Mangsur itu orang yang ditolong. Makanya ada orang namanya nasir, ada namanya mangsur. Ya, mangsur ya pengennya ditolong. Ya kalau ditolong Allah ya bagus. Nah, pengen ditolong menungsa terus ya ora apik juga. Nah, aleman. Kalau sing apik ya nasir, penolong. Unsur tolonglah. Nah, itu perubahan-perubahan itu dibahas di dalam sorof. Jadi ini wonten ilmunya sendiri. Terus kemudian ada ilmu ma'ani bayan, ini dalam balaghah, dalam sastra-sastra Arab ya. Jadi ini memang butuh keseriusan di dalam mempelajari ilmu nahwu sorof ataupun ilmu balaghah ini. Artinya butuh keseriusan dan tidak bisa sambil lalu. Kalau misalkan buatan serius itu ya angel. Pernah nate ya ada yang saya orang-orang niku ajeng sinau bahasa nahwu sorof. Ya umurnya pun sepuh-sepuh kados ngeten iki. Umur 50 tahun, 60 tahun. Nah, terus kula iki tahan berapa bulan iki? Terus dijalani mawon. Nah, berjalan 1 bulan. Sudah 1 bulan mulai kelihatan lelet. Waduh mumet banget, pusing. Ya karena memang image yang pertama itu ya pusing, akhirnya pusing tenan.
Tapi kalau misalnya kita sudah pasang dalam pikiran kita bahwa itu adalah mudah, gampang, ya insya Allah makanya digampang gitu. Tapi kan ini tergantung pikiran kita gitu. Sesuatu yang sulit kan, karena apa? Karena pikiran kita mengatakan itu sulit. Nah, buktinya yang dianggap oleh kita sulit, orang lain kadang bisa melakukan. Berarti ya janjane yang bukan sulit janjane. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian dikecualikan dengan ilmu arud atau ilmu qawafi. Dan ilmu qawafi, kalau ilmu arud itu tentang irama itu. Kayak tadi niku maca Aqidatul Awam niku perubahan lagu-lagu niku ya sing pas niku ya dibahas di dalam ilmu arud. Jadi ada nada iramanya tidak sembarangan, karena kalau tidak pas itu nanti ya nggak masuk. Nah, ini kan bahar rojas ya. Bahar rojas itu tuh harus pas, nggak bisa misalkan bahar tawil kok dipaskan di bahar rojas, iramanya itu bukan pas. Misalkan ini wabadu fa lambi wujubil ma'rifah, mustafilun nah itu bil wajibin lillahi isrina sifah. Jadi kasih mustafilun nah, pas dong. Nanti ada juga mutafailun nah ini mustafilun wa ba'du fa lambi wujubil ma'rifah mustafilun pas tau. Nah, mutafailun itu beda lagi, itu nanti misalkan dalam Nadham Hidayatul Aqiyah itu taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Nah itu baharnya ada sendiri, jadi nada irama lagu ini termasuk sesuatu yang apa istilahnya ya bid'ah yang baru, tapi ini dia perlu. Karena apa? Kalau misalkan ini boten dipelajari ya akhirnya ya ilmu itu lambat laun juga akan hilang. Kemudian juga termasuk tamyiz sahihil ahadits min sakimiha, ilmu yang membahas tentang bagaimana kita membedakan hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Jadi hadis yang cacat, hadis yang lemah, hadis yang dhaif itu harus kita ketahui. Iki hadis sahih, ini hadis dhaif. Nek sahih bisa dipakai, nek dhaif kalau dhaifnya parah sekali ya nggak bisa dipakai. Apalagi kalau hadis itu palsu. Nah, cara mendeteksi hadis itu sahih atau tidak itu ada ilmunya sendiri dalam ilmu ulumul hadis. Maka itu termasuk ilmu yang baru yang zaman Nabi itu tidak ada. Dan itu dibuat oleh para ulama terutama setelah masa pembukuan hadis ya, masa zaman Umar bin Abdul Aziz nih. Baru muncul ilmu-ilmu tentang ulumul hadis nih. Terus kemudian juga seperti ilmu fikih, usul fikih. Terus juga tentang bagaimana kita mengungkapkan dalil-dalil untuk melawan paham-paham Qadariyah, paham Jabariyah, paham Murji'ah, Mujassimah, dan paham-paham yang bertentangan yang lainnya. Itu ya termasuk sesuatu yang perlu. Ini bid'ah yang sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, wasaniha haramun. Bid'ah yang kedua itu adalah bid'ah yang haram. Wa huwa kullu bid'atin tanawalatha qawaidut tahrim wa adillatuhu syar'iyyah. Jadi bid'ah yang haram itu apa? Bid'ah yang haram itu ya secara kaidah keharaman itu dihukumi bahwa itu adalah haram. Termasuk juga dalil-dalil secara syar'i yang mengatakan bahwa itu adalah tidak boleh, bahwa itu adalah haram. Contoh misalkan di sini dikatakan taqdimul juhal alal ulama'i, mendahulukan orang-orang bodoh dan mengakhirkan orang-orang yang berilmu. Ini untuk sesuatu yang urusannya masalah keilmuan. Ini termasuk bid'ah yang haram. Contoh gini, misalkan orang menjadi imam sholat. Nah, menjadi imam sholat, di situ ada orang yang lebih ngalim, lebih paham tentang babakan sholat. Tapi kok kemudian nyuwun sewu yang maju itu orang-orang yang belum begitu paham.
Nah ini karena apa? Karena sholat itu kan kaitannya dengan ibadah, perlu untuk dipenuhi sesuai dengan tuntunannya secara keilmuan sholat itu. Maka di sini dikatakan takdimul juhal alal ulama itu adalah sesuatu yang haram, bid'ah yang diharamkan. Ya kecuali kalau persoalannya lain, ya sama saja. Ini orang-orang yang pinter dan yang bodoh itu tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja. Misalkan nih, senajan dia itu nyuwun sewu, senajan itu dia kiai sekalipun atau pinter agama sekalipun, sementara ada lagi yang satunya tidak begitu pinter agama, tapi niki yang akan dilakukan niku urusannya masalah pembangunan, misalnya bangun rumah ataupun bangun masjid, ya ndak bisa kemudian monggo Pak Yai jenengan sing ngukur-ngukur niki kira-kira sokone pripun niki. Nah niki nganggo mesine sing ukuran pinten, ya Kiai bingung, miring mboten paham. Maka dalam hal ini perlu untuk mendahulukan orang yang ahli bangunan. Nah, wong sing paham. Ya sama misalkan urusan masalah kesehatan, penyakit, ya dokter. Nah kalau misalkan dia nggak pernah kuliah di kedokteran atau niku kok dikonjute kayak ini nanti kacau nanti. Jadi dahulukan orang-orang yang itu dia pintar, dia itu paham sesuai dengan bidangnya itu. Terus kemudian tauliyatil manasibi asyariyah man la yasluhu laha bitariqit tawatur. Memberikan kekuasaan, jabatan, kedudukan dalam hal-hal yang sifatnya syar'i, ya, derajat syariah kepada orang yang tidak layak. Saat ini kan kata fenomena kata niku. Ini cara sinten niku kiai niku ya macam-macam. Ada kiai niku bagiannya tukang nyuwuk, ada kiai sing bagiannya tukang imami tahlil. Terus ada kiai sing bagiannya tukang ngajar Quran, ada kiai sing bagiannya ngajar ilmu syariat, fikih dan sebagainya. Ono kiai sing bisa dimintai fatwa. Nah, ini ya ada faknya sendiri-sendiri. Jangan sampai kemudian ada kiai yang dia itu konsennya mau ngajar Quran atau ngajar Iqra, terus kemudian ditangleki babakan masalah fikih, ya bingung makanya. Begitu juga ada kiai yang dia itu fokusnya untuk ngajar kayak ilmu syariat terus dikon nyuwuk. Nah, bingung juga. Kiai sing khusus nyuwuk dikon bahas masalah fikih, ya kadang ya bingung juga. Nanti sing golek sing komplit niku ya angel. Paket komplit. Ya regane larang. Ya angel. Qur'ane yo siap, kitab yo siap, nyuwuke yo siap, ngimami tahlil yo siap, wis kok abe siap niku angel. Udan gelem kan. Jadi intinya itu menempatkan derajat manasib asyariyah, ya. Jadi pada orang yang memang layak, orang yang patut di situ. Terus kemudian juga di sini dikatakan yang ketiga, kalau singkat-singkat mawon nggih, wasali suha mangdubun. Yang ketiga ini adalah bid'ah yang mandub, itu bid'ah yang disunahkan. Artinya secara kaidah-kaidah syariat itu ya memang itu mendukung untuk dikatakan itu adalah sunnah. Nah, dan juga dalil-dalilnya, contoh misalkan seperti sholat taraweh secara berjamaah. Nah itu bid'ah. Karena apa? Nabi tidak pernah sholat taraweh jamaah, itu mboten nate. Bahkan Nabi itu ketika Ramadan saat itu beliau qiyamul lail hanya dilakukan 3 malam, sekitar 3 malam atau 4 malam, tidak full 1 bulan Ramadan, boten. Dan itu dilakukan sendiri, terus kemudian ya yang lain do melu niku. Akhirnya Kanjeng Nabi di malam berikutnya sekitar 3 malam itu Nabi nggak datang lagi. Datang pas adzan subuh ditangleti, jenengan kok ndak sholat lagi Kanjeng Nabi. Aku nek sholat meneh kok ndak dikira wajib, makanya sengaja aku tekone pas subuh untuk memberitahu bahwa itu bukan yang wajib. Sepeninggal Rasulullah, kemudian para sahabat masih mentradisikan itu.
Jadi tapi sholatnya dewe-dewe, sholat dewe-dewe di bulan Ramadan itu malam harinya itu. Kemudian sahabat Umar melihat, wah ini dengan ini sholatnya dewe-dewe ini ya orang pati apik iki, sing apik iki ya sholat jamaah. Nah, akhirnya kemudian diinisiasi oleh sahabat Umar untuk melakukan sholat taraweh secara berjamaah. Terus kemudian juga ada lagi bid'ah yang disunahkan, itu misalkan seperti ihdasu nahwir rubut wal madaris. Jadi memperbarui ataupun mengadakan ribat itu seperti pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Itu zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi itu kalau ngaji yo lesehan di masjid atau niku halakoh. Tidak ada kemudian dibentuk dalam bentuk kelas-kelas atau niku madrasah. Makanya dulu ketika zamannya Mbah Ahmad Dahlan itu ndamel sekolah niku kan. Itu kan Mbah Ahmad Dahlan kan dituduh sesat to niku. Gara-garanya apa? Mengadopsi model pembelajaran ala Belanda niku. Tadi ada meja, ada kursi, ada ruang kelas dan sebagainya. Padahal itu ya sebenarnya baik-baik saja kan. Tapi dituduh bahwa itu melu-melu wong londo. Ya dalile man tasabba biqaumin fa minhum. Sapa sing melu-melu wong kafir ya padha melu kafir. Nah, ini kan kadang orang salah paham gitu. Artinya kita boleh mengambil metode yang dipakai oleh orang-orang barat kata Allah. Kalau memang itu ada kebaikan di sana dan itu kalau tidak ada pertentangan secara syariat. Nah, justru malah para kiai-kiai itu ya dulunya itu ora do gelem nganggo dasi, ora do gelem nganggo jas, karena kan wong londo nganggo jas, akhirnya ya do melu-melu malah. Nah. Begitu juga mendirikan madrasah, terus kemudian segala kebaikan yang tidak ditemukan di zaman awal, terutama di zaman Nabi. Kebaikan-kebaikan di zaman Nabi nggak ada, terus kemudian dilakukan saat ini termasuk bid'ah. Ya bid'ah yang mandubah, bid'ah yang disunahkan. Terus misalkan jenengan mau rotiban ya tadi zaman Nabi tidak ada. Nabi nggak pernah mau rotib. Nah, tetapi dilakukan saat ini. Nah, kalau kita telisik dari dalil-dalil syariat itu tidak ada pertentangan di sana. Bahkan syariat menganjurkan kita untuk berzikir, menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran, menganjurkan kita untuk membaca sholawat. Yang itu isi zikir, bacaan Quran, sholawat itu ya terangkum di dalam rotib niku. Maka ini meskipun zaman Nabi tidak ada, tidak melakukan. Nah, kalau tidak ada pertentangan syariat, bahkan syariat itu menganjurkan. Dan ini sesuatu yang sifatnya sunnah gitu. Maka itu masuk dalam kategori bid'ah yang mandubah tadi, bid'ah yang disunahkan. Terus juga kemudian membahas tentang persoalan-persoalan tasawuf secara detail. Nah, zaman Nabi kan cuma hanya menjelaskan tentang sabar, tentang syukur, tentang zuhud dan sebagainya. Terus para ulama-ulama setelahnya itu mengkaji secara detail, secara definisi sabar niku nopo. Terus kemudian orang bisa dikatakan sabar itu ciri-cirinya nopo. Terus dalilnya sabar nopo, terus manfaatnya sabar niku nopo. Niku dibahas secara detail dalam kitab-kitab tasawuf. Nah, itu juga termasuk bid'ah. Tapi bid'ah yang mandubah, bid'ah yang dianjurkan. Kemudian juga yang keempat, bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh ini juga bid'ah yang secara dalil syariat itu ya menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang makruh. Contoh misalkan kata sisil ayyamil fadilah ala ghairiha binau'in minal ibadah. Di sini katakan seperti mengkhususkan hari-hari tertentu dibandingkan hari yang lainnya dengan ibadah-ibadah tertentu. Nah, ini selama itu tidak ada dalil syar'inya, maka itu hukumnya makruh, kecuali kalau misalkan ada dalil syar'inya. Kayak misalkan sholawat itu kan Nabi mengatakan inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ah fa aksiru sholata alayya fihi. Sesungguhnya hari yang paling istimewa adalah hari Jumat, maka perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat. Maka itu nggak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang makruh. Tapi justru malah itu adalah bid'ah yang sifatnya yang mandubah, karena ada dalil syar'inya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat.
Tapi kalau misalkan nyun sewu, jenengan memperbanyak sholawat di hari Sabtu katalah, atau memperbanyak sholawat di hari Rabu. Nah, jenengan mengkhususkan sendiri, aku tak sholawat sing akeh di Rebo. Kira-kira digoleki dalilnya ada ndak? Hadis yang mengatakan perbanyaknya sholawat di hari Rabu atau di hari Sabtu kan boten wonten. Maka itu termasuk sesuatu yang sifatnya niki makruh. Terus kemudian juga di antara bid'ah yang makruh itu juga zukhrufatul masajid wa tasfiqul masahif. Menghias masjid secara berlebihan. Niku ya makruh. Zaman Nabi itu dulu masjid itu polos. Tidak ada kok tulisan kaligrafi ngoten niku boten wonten. Tidak ada. Zaman sahabat itu juga masjid itu ya masih polos. Saya pernah dulu ke masjid yang dibangun pada zamannya sahabat. Ya masjidnya ya polos nih. Boten wonten kok kaligrafi. Maka kalau misalkan bangun masjid niku ya bolehlah dikasih tulisan kaligrafi misalkan. Tapi ya jangan terlalu sekali. Nah terlalu banyak niku malah ganggu wong salat. Lagi salat ngono niku ndelok kaligrafi. Masyaallah Pak. Apik men kok tulisannya iki. Apik tapi ora iso maca. Karena kaligrafi ini kan keluar bagi orang yang enggak bisa maca niku ya kangelan. Jadi kaligrafi itu ya kebanyakan hanya menampilkan sisi keindahannya saja. Ada tidak bisa dibaca. Apalagi nek sing muter-muter nah ini masih mending nih. Ada kan sing misalnya ayat kursi digawe semar. Terus ada orang lagi tahiyat ayat kursi. Semuanya diwarna-warna ngoten niku. Niki wong lek maca niki ya bingung. Nah, itu kalau ditaruh di dalam masjid itu termasuk makruh karena bisa mengganggu kehusuane wong salat. Jadi ya secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Oh masjid kok isinya kebak temboknya kaligrafi, wah itu enggak baik malah kurang apik. Termasuk juga ini menghiasi mushaf secara berlebihan juga itu termasuk yang makruh. Kemudian yang kelima ada bid'ah yang mubah. Bid'ah mubah itu ya bid'ah yang diperbolehkan, artinya tidak ada ketentuan secara hukum dosa ataupun berpahala. Ujungnya mubah ya boleh dilakukan ya tidak apa-apa, enggak dilakukan ya tidak masalah. Kalau jenengan misalkan jalan kaki ya mubah, melaku ya monggo, orang melaku ya monggo, kan mubah gitu. Tetapi sesuatu yang mubah niku meskipun dia niki tidak memiliki hukum, memang terjadi perbedaan ya. Ada yang mengatakan mubah itu juga punya hukum, ada yang mengatakan tidak punya hukum. Nah, ketika mubah itu dikatakan tidak memiliki hukum, dia akan bisa menjadi hukum tersendiri. Kalau misalkan itu diniati ibadah, maka nanti akan menjadi sesuatu yang sunnah. Ya, contoh misalkan jenengan jalan kaki. Nah, jalan kaki ini hukum asalnya mubah. Atau tidur ya hukumnya mubah. Sing tidur ya monggo, sing ora tidur ya ora apa-apa, itu mubah. Tapi kalau misalnya kita jalan kakinya ini diniati untuk ibadah, diarahkan ke masjid, maka itu akan menjadi pahala. Tapi lek jalan kakinya diarahkan nang Kulon Tugu, nah, sampingnya stasiun Tugu niku, nah itu malah jadinya ya jadi haram. Nah, termasuk juga misalkan tidur, kalau tidur diniati ben nanti malam iso tangi tahajud, ya itu udah apik. Tapi kalau misalkan tidurnya itu justru malah menghindar dari sholat, urung sholat kok malah tidur, akhirnya bablas, ya itu nanti jadinya jadi haram juga. Nah ini pembagian tentang bid'ah yang ada 5. Terus kemudian di nadhoman berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ba'du lan ing dalem sakwise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat lan salam maring Kanjeng Nabi, keluarga lan para sahabate. Fa'lam mongko ngertenono sapa sira biwujubil ma'rifah, lawan wajibe ngawruhi, wajib untuk mengetahui, min wajibin saking perkara kang wajib, lillahi kang tetep kedue Allah. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mengetahui perkara yang wajib adanya pada Allah.
isrina sifatan. Nah, ing 20 apane sifatan sifate. Ini yang biasa disebut dengan sifat wajibnya Allah. Berarti ini pertama yang harus kita ketahui itu adalah wajib untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat. Wa ba'da dzikri basmalah, setelah menyebutkan basmalah dan hamdalah setelah sholat dan salam, fa'aqulu laka iklam ay ikrif wa tayaqqan ayyuhal mukallaf isrina sifatan wajibatan lillahi ta'ala ala tafsil. Nah ini wajib hukumnya untuk mengetahui, bahkan meyakini, tidak hanya sekedar tahu toh. Kadang ada orang yang tahu tapi mboten yakin. Kau ngerti Gusti Allah itu ada wujud, yang ngerti tapi yakin orang. Nah, ini ada keraguan, itu maka nanti batal akidahnya. Kaitannya dengan sifat wajibnya Allah itu tidak hanya sekedar makrifat pengetahuan ngerti tok, tapi juga harus pada level keyakinan. Kita harus yakin betul bahwa Allah itu ada, yakin betul bahwa Allah itu satu. Maka kok misalkan ada orang kok timbul pertanyaan, jadi Gusti Allah tenan ono ora to? Nah ini berarti bermasalah nih akidahnya. Berarti dia timbul keraguan di dalamnya. Dan di sini diketahui secara terperinci nopo mawon 20 sifat niku dulu. Dan juga hindarilah wahdar anit taklidi, jauhilah untuk taklid. Maka kenapa kalau taklid itu fayakunu imanuka mukhtalafan fihi. Kalau kita ini taklid di dalam mengetahui sifat wajibnya Allah, taklid itu napa melu-melu wong liya. Orang ngerti dalile. Nah, itu maka nanti keimanan kita ini dipermasalahkan. Kamu tahu nggak Allah itu ada? Iya ngerti. Dalilnya mana? Orang ngerti. Nah, nggak kok ngerti dari sapa? Oh, dene Pak Ustadz misalnya. Niku nek masalah akidah, masalah keyakinan, niku nanti imannya bisa bermasalah. Seharusnya nopo? Seharusnya itu tahu dalilnya niku. Baik itu dalil secara nakli ataupun dalil secara akli. Misalkan gini, wujud. Allah itu wujud. Allah itu ada. Nah, dalilnya apa? Dalilnya di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan keberadaannya Gusti Allah. Kalau secara akli, secara akal, ya tinggal dilogikakan, dinalarkan niki wonten alam. Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada gunung. Selama ini tidak ada manusia yang mampu menciptakan itu. Nah, niki berarti sing ciptakan niku suatu zat yang luar biasa, yang tidak ada yang bisa mengatasi. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paling tidak jenengan itu secara umum niku ada dalil yang bisa diungkapkan. Maka kemudian dalam akidah itu meskipun dalil itu dalil ijmali secara global. Apa bukti bahwa Allah itu ada? Adanya alam ini. Nah, seperti yang disampaikan Roma Irama nih. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Nah, itu berarti dalil secara ijmali itu sudah dianggap sah keimanan kita. Jadi jangan sampai kemudian apa yang kita ketahui ini mboten wonten dalile. Terus kemudian juga kenapa Kiai Nazim ini menggunakan istilah iklam wa ba'du fa'lam. Fa'lam, maka ketahuilah. Ini sebagai tambihan lisami'i anna ma yulqa ilaihi minal qawli yalzamu hifdhuhu, memberikan peringatan kepada pendengar bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang harus bisa dijaga atau bisa dihafalkan. Dalam hal ini ya sifat wajib Gusti Allah itu. Di sini kan dikatakan fa'lam, ketahuilah dengan kewajiban mengetahui yang wajib ada pada Allah, yaitu 20 sifat. Berarti ini tidak memberitahu bahwa 20 sifat wajib bagi Allah kudu dingerteni. Nah, cara ngerteni niku ya termasuk dengan menghafalkan niku. Nah, ini cara
zaman dulu niku ya teng kampung-kampung niku kan kadang sadurunge salat bar adzan wujud kidambako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi sampai seterusnya. Niku ya ajaran bener untuk apa? Untuk biar niku iso hafal dengan sendirinya. Ini ya saat niki ya wong maca ngoten niku dituduh sesat, dituduh bid'ah. Lah ya akhirnya ya ora do hafal. Nek biyen niku cah cilik-cilik ya do hafal, karena biasa nang musholah, nang masjid, bar adzan, do sholawatan, do kemudian tikroran sifat wajib Gusti Allah, akhirnya do hafal niku. Nah, jadi kadang jadi semakin kesini niku ya semakin yang dijauhkan dari hal-hal yang sebenarnya itu baik. Ya, kayak tahlil niku ya barang apik. Tapi ya wonten sing berupaya untuk ngembosi tahlil. Merasa tahlil itu sesat, tahlil itu bid'ah. Akhirnya ya wong ora do gelem tahlil. Nah ini kan salah kaprah. Bahwa hanya karena tahlil itu dianggap membebani keluarganya mayit, akhirnya kemudian tahlilnya yang dihilangkan. Nah itu kan salah kaprah juga. Nah aslinya itu kan sebenarnya bukan membebani keluarga mayit, yang buktinya orang-orang datang do takziah, do beras, do sumbangan dan sebagainya. Itu kan bisa dipakai untuk kebutuhan, misalkan diadakan tahlil ya untuk konsumsi, dan konsumsi itu kan secukupnya mawon. Karena intinya itu bukan dikonsumsinya, intinya itu adalah di bacaan dzikir, bacaan tahlil, terus mendoakan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini kadang wong niku ya sibuk sendiri ngurusi konsumsinya niku. Nah niku sing paling penting itu kan doa untuk mayitnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan lafaz ifham, tapi menggunakan lafaz fa'lam, ketahuilah. Karena apa? Karena tadi dengan menggunakan lafaz ketahuilah itu berarti nanti ada kewajiban untuk menghafalkannya, untuk mengetahuinya. Yajibu ala kulli mukallafin bisyarti ay ya'rifa isrina sifatan mufassalatan ma'atiqadi anna Allah ta'ala wajibatun wa kamalatun la tatanahi wa haqiqatul ma'rifah hiya al-jazmu al-muwafiq lil haqi an dalilin. Wajib bagi setiap mukallaf, orang yang dibebani hukum syariatnya, untuk mengetahui 20 sifat yang didetailkan, mufassalah, diperincikan 1, 2, 3 sampai 20 niku. Dengan meyakini bahwa Allah ini memiliki hal-hal yang wajib baginya, yaitu sifat wajib bagi Allah, dan juga Allah ini memiliki kesempurnaan yang tidak akan berakhir. Kesempurnaannya Gusti Allah boten bakal mandek. La tatanahinu, tidak akan berakhir. Beda nek menungso. Menungso niku ya dia memiliki kesempurnaan, lagi jaya-jayane. Jaya secara harta, jaya secara jabatan, jaya secara ilmu, tapi nanti akan ada akhirnya. Niku nek menungso. Nek Gusti Allah niku kesempurnaannya tidak terbatas selamanya. Hakikat makrifat itu dengan apa? Yaitu kemantapan di dalam diri secara kuat yang sesuai dengan kebenaran dari dalil. Jadi kita ini mantep yakinan ini berdasarkan dalil, mboten berdasarkan pikiran kita sendiri, mboten. Nah, misalkan di Quran dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Nah karena gandeng itu ada dalil Quran, akhirnya awak dia mantep, oh iya pancen Gusti Allah itu satu. Nah maka keyakinan yang ada di dalam diri kita itu hendaknya dibangun berdasarkan dalil Quran ataupun dalil dari hadis. Nah, bukan kemudian berdasarkan dari selain Quran dan hadis, tapi kita mendapatkan keyakinan kemantapan itu berdasarkan dari Quran dan hadis niku. Nah ini satu naduman dulu. Jadi intinya di sini wabak dufa lam diwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat. Kewajiban bagi kita untuk mengetahui sifat wajibnya Allah yang ada 20
10. Sifat wajibnya Gusti Allah 20 napa mawon, maka insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ngoten.